Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan, minggu lalu kita telah belajar bagaimana tokoh-tokoh orang-orang Majus ini, mereka memiliki niat betul. Saya yakin tidak hanya sekedar niat, tapi mereka ingin membuktikan. Dan dalam pembuktiannya mereka melakukan. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Saudaraku, orang-orang Majus. Mereka diberi karunia Tuhan untuk menyelidiki sesuatu yang nampaknya mustahil. Namun bagi mereka meyakini betul bahwa itu pasti terjadi. Dan mereka dengan melakukan perjalanan 4.000 kilometer. Berapa jauhnya Bapak Saudaraku? Namun mereka dengan segenap hati mencari bintang itu, mencari anak manusia, Yesus Kristus yang dinyatakan sebagai Mesias, sebagai penyelamat bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Dan mereka berjuang, apapun yang terjadi, mereka terus berjalan dan mencari kebenaran. Apa yang telah mereka selidiki tidak mungkin beberapa bulan, namun berbulan-bulan mereka menyelidiki dan memastikan bahwa bintang ini pasti ada. Dan mereka pasti juga akan ketemu. Dan tidak hanya itu, mereka juga membawa persembahan. Ini satu keyakinan yang memang belum mereka lihat. Namun mereka memiliki keyakinan bahwa mereka pasti akan berjumpa dengan Yesus, anak manusia yang lahir ke dunia. Bukan di hotel atau tempat mewah, tapi di kandang domba. Tapi di atasnya ada bintang. Itu wujud bukti daripada Allah. Dia hadir ke dunia ini untuk menyatakan diri kepada kita, orang-orang yang percaya. Mari kita memiliki iman dan semangat seperti orang-orang Majus ini, Bapak Saudaraku. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan, ya. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan di sini konteksnya berjudul tentang percakapan dengan Nikodemus. Mari kita akan melihat ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, kisah ini mengingatkan kepada kita ketika orang-orang Israel, mereka mengalami hukuman Tuhan, ketika mereka dipagut oleh ular dan banyak yang mati. Namun ada beberapa mereka yang masih hidup. Nah, Musa memerintahkan, ketika engkau dipagut, lihatlah tiang itu. Tiang dan ular tembaga yang ada di tiang itu. Dan engkau akan hidup. Memang Bapak Saudaraku, pada zaman dulu, tiang itu apalagi salib itu sebagai tempat di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dihukum. Dan kita sudah tahulah bahwa orang-orang yang disalib adalah mereka orang-orang yang tentunya berbuat jahat. Namun kenapa Yesus dia harus disalibkan? Hari ini kita akan sedikit mengingat kematian Yesus. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dan ini menjadi dasar iman orang-orang percaya. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus yang telah mati sebagai penebus dosa kita, umat manusia, kita harus memiliki keyakinan juga bahwa kelak kita pun akan berjumpa dengan Dia karena Dia bangkit dan Dia telah naik ke surga. Dan Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Sehingga ayat yang ke-14 dan 15 ini menjadi dasar supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mari kita akan lanjutkan ayat yang ke-16. Ini menjadi ayat favorit kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ini menjadi dasar iman orang-orang percaya. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasar iman kekristenan adalah percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya pribadi Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Dan Dia adalah pribadi Allah dalam wujud manusia. Ini sebagai bukti cintanya Tuhan yang maha mulia. Sebab Allah itu roh.
Ya, ketika dia dalam wujud manusia, Yesus Kristus, dia berarti ingin menunjukkan pribadinya secara manusia, supaya manusia kita bisa menerimanya dengan akal sehat tentunya. Ini yang seringkali banyak menjadi perdebatan sampai hari ini. Kenapa Allah menjadi manusia? Kenapa dia harus dilahirkan? Kenapa dia harus mati? Bahkan digantung di atas kayu salib. Banyak orang-orang yang berdebat tentang hal ini. Namun bagi kita orang yang percaya, yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, meyakini pribadi Yesus adalah pribadi yang hadir ke dunia untuk menyatakan pribadinya sebagai manusia, bagaimana manusia harus hidup. Karena Yesus sendiri berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya, manusia butuh ketenangan supaya dia bisa merenungkan siapa dirinya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Sehingga kita patut bersyukur ketika kita percaya kepada Yesus. Karena kita dibimbing, kita diarahkan, kita dituntun oleh Roh-Nya yang kudus untuk bagaimana hidup benar dan berkenan. Sebagai manusia kita penuh kelemahan, penuh kekurangan. Sebagai orang-orang yang berdosa butuh pengampunan. Adakah orang yang di sini yang berani berkata, aku tidak berdosa, aku tidak pernah berdosa, bahkan berbuat dosa? Ya, berbicara dosa kecil, dosa besar. Ya, kita tahu dosa tetap dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebagai manusia tidak bisa menghapusnya kecuali pribadi Allah sendiri. Dan hanya Yesus saja yang sanggup. Karena dia adalah memang Allah yang hidup. Amin. Ya, kemudian ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jelas sekali firman Tuhan ini. Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Walaupun Yesus ketika dia menyatakan diri ke dunia, banyak yang menyatakan bahkan menghakimi Yesus. Kamu ini manusia, kamu ini anak Maria, anak Yusuf. Masa mengaku-ngaku dirimu sebagai pribadi Allah yang hidup? Wah, memang pada zaman Yesus, Yesus ditolak. Firman Tuhan mengatakan seorang nabi tidak dihargai, tidak dihormati di tempat asalnya. Namun bagi Yesus dia tahu manusia pasti akan bersikap demikian. Tapi di sini Yesus, dia menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Tapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Walaupun masih banyak hati yang belum mau percaya dan mengaku Yesus sebagai pribadi Tuhan. Namun Tuhan masih terus memberikan kesempatan, waktu untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui kesaksian, melalui pribadi Yesus dengan berbagai macam cara. Bapak, Ibu, Saudaraku, sekali lagi di bulan Natal ini kita harus percaya bahwa pribadi Allah yang hidup, dia adalah Allah yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh membuktikan kasih-Nya. Tidak hanya mau lahir, tapi dia rela menderita, bahkan digantung di atas kayu salib, mati bagi kita. Ya, sehingga peristiwa Natal itu sangat penting. Peristiwa Paskah juga penting. Kelahiran, kematian, dan kenaikannya itu semuanya penting. Kita tidak bisa berkata, wah Paskah jauh lebih penting. Tidak bisa, karena semuanya berkesinambungan. Semuanya saling terhubung, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa berkata Natal lebih penting, Paskah lebih penting, kenaikannya ke surga jauh lebih penting. Itu endingnya naik ke surga dan kita akan berjumpa dengan Dia. Ini pengharapan kita, amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi Natal itu berhubungan dari dia lahir sampai dia naik ke surga. Bahkan kita yang percaya sampai kita nanti akan berjumpa dengan dia. Ini iman pengharapan. Seperti orang Majus, walaupun nampaknya tidak mungkin, namun mereka melakukannya. Di tengah-tengah jalan, hambatan, tantangan mereka hadapi. Kelaparan pun mungkin mereka harus alami. Namun mereka tetap yakin akan berjumpa dengan Sang Mesias. Seorang juru selamat dunia. Amin Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Sehingga ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ayat ini dengan tegas. Barang siapa yang tidak percaya, ia dikatakan ia telah berada di bawah hukuman. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan dihukum. Wah, enak sekali dong percaya Yesus, terus kemudian selamat. Iya. Untuk pertama kali yang baru mendengar hari ini, bagi yang percaya kepada Yesus, dosamu akan diampuni ketika engkau percaya, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun engkau harus mengikut Yesus. Hidup dalam pimpinan penyertaan Tuhan.
dengan firman Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ketika kita orang-orang percaya yang mengaku mulut dengan hati percaya kepada Yesus, namun dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dengan firman Tuhan, jangan sekali-kali memiliki kepastian masuk dalam kerajaan Yesus. Karena barang siapa, Yesus berkata, barang siapa saudaraku, ya, ibuku, saudaraku, mereka yang melakukan firman Tuhan. Ya, banyak orang mengaku Kristen, pengikut Kristus, namun hidupnya tidak seperti Kristus. Ini yang menjadi dasar mereka tidak ada kesempatan untuk masuk dalam kerajaan Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, yang menjadi dasar pemahaman di ayat 18 ini, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini menjadi jaminan kita orang percaya. Bagaimana kita tetap selamat ketika kita hidup dalam firman Tuhan. Ketika kita berusaha terus dengan kuat mengasihi Tuhan, dengan cara hidup firman Tuhan, kita akan memiliki keyakinan. Jaminannya adalah firman Tuhan. Amin, saudaraku. Bagi mereka yang belum percaya, kita terus berdoa supaya hati yang keras mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan bisa lembutkan. Tuhan Yesus juga tidak pernah memaksa, namun Dia memiliki kuasa untuk bisa membuat orang-orang percaya kepadanya. Namun Tuhan menghargai setiap kita sebagai manusia yang memiliki pilihan dalam hidup, mau percaya atau tidak. Sehingga kekristenan memiliki satu hubungan yang baik dengan siapapun sebenarnya selama tinggal di dunia ini. Tuhan tidak pernah mengajarkan membenci. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk berbuat jahat. Tuhan tidak pernah, Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk iri hati, apalagi benci, bahkan membunuh. Yesus tidak pernah mengajarkan. Sehingga saya teringat satu ayat ini, ketika muridnya salah satu datang. Tuhan, ada orang yang mengusir setan demi namamu. Iya, biarkanlah mereka. Asalkan mereka tidak melawan kita, berarti mereka ada di pihak kita. Berarti kalau mereka tidak percaya Yesus, namun ketika mereka hidup dalam kebenaran, tinggal tunggu waktu Tuhan untuk mereka bisa memahami hanya di dalam Yesus, Dia adalah kebenaran. Karena waktu Tuhan itu pasti tepat, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah terlambat dan kita tidak perlu khawatir ragu. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum percaya kepada Yesus, kita hanya berdoa. Karena saya sendiri memiliki pergumulan. Ya, banyak saudara-saudara, bahkan teman-teman yang kita kasih belum percaya kepada Yesus. Kita tetap sungguh-sungguh berdoa buat mereka setiap hari. Supaya waktu Tuhan menjamah mereka. Dan mereka melihat terang itu. Mereka melihat kebenaran itu. Bahwa anak manusia, Yesus Kristus memberikan keselamatan. Amin, Bapak Saudaraku. Ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kita semakin jelas tinggal di zaman akhir ini. Orang lebih suka berbuat jahat. Orang lebih suka berniat jahat. Betul Bapak Ibu Saudara? Itu akan kelihatan nanti. Mereka yang sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran, mereka yang mau menderita akibat kebenaran, itu akan kelihatan. Jelas firman Tuhan ini, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Siapa terang itu? Yesus Kristus. Ketika Yesus hadir, dunia diterangi. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita juga menjadi terang. Dan selama terang itu masih ada, bumi, dunia ini masih terpelihara. Oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga sampai hari ini dunia masih bisa menikmati apa yang ada karena masih ada terang itu. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua percaya kepada Yesus adalah terang dunia. Amin. Iya, kenapa? Karena ingin terus berjuang hidup dalam kebenaran. Dulu saya sampaikan terus kebenaran, ya hidup dalam kebenaran harus dipaksakan. Karena manusia pada dasarnya tidak mau dipaksa. Tapi kenyataan hidup dalam benar kita harus memaksakan diri. Dari dalam. Percuma orang disuruh-suruh, tapi kalau dari dalamnya tidak ada niat. Ya, percuma saja orang-orang Majus memiliki pengetahuan yang hebat, di sana akan ada bintang, kita akan cari, kita akan temukan. Tapi kalau tidak pernah melakukan tindakan mencari dengan tantangan yang begitu rupa, perjalanan yang jauh, bekal yang harus kuat, tubuh sehat, ya,
Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki semangat. Jadi di sini ayat 19 menerangkan, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, manusia lebih menyukai kegelapan. Mari kita buang. Memang ketika kita hidup dalam benar penderitaan, ya pasti akan selalu di hadapan kita. Penderitaan, ya penderitaan contohnya apa Bapak Saudaraku? Ketika kita mau hidup benar, kita harus sangkal diri kita. Memiliki keinginan yang salah, kita harus berjuang melawannya. Pikiran-pikiran yang kotor, yang najis, yang tidak benar, kita harus buang itu. Walaupun mungkin di mata kita melihat sesuatu yang tidak layak, kita harus belajar dari pikiran, kita harus menentangnya. Ya, penderitaan. Bapak Saudaraku, banyak penderitaan sebagai orang-orang percaya ketika mereka percaya kepada Yesus, hidup di dalam Yesus. Sehingga ketika kita berjalan dengan iman bersama dengan Yesus, Tuhan yang memampukan kita. Bagian kita adalah manut, Bapak Ibu Saudara. Taat seperti Yesus sebagai manusia, dia harus taat. Walaupun cara manusia dia berkata, Tuhan lalukanlah, Bapa lalukanlah cawan ini. Secara manusia, secara daging dia juga tidak mampu. Tapi ketika dia menyerah secara manusia, Yesus secara manusia, ya dia menunjukkan kepada manusia kita, supaya kita bersandar kepada Tuhan. Supaya kita tidak dihukum, tapi kita memperoleh damai sejahtera. Ayat yang bagian terakhir. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ayat ini menjadi kesimpulan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan, Yesus sebagai pribadi Allah yang hidup, namun kita masih hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa, jangan pernah berpikir saudara akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ya, sehingga kita yang percaya kepada Yesus, kita yang dulunya berbuat dosa, kita dulunya pernah melakukan kesalahan, itu semuanya dibuang. Semuanya dilupakan. Berbahagialah mereka yang kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Jadi bersyukur, Natal tidak hanya kita memperingati kelahiran Yesus, tapi Natal kita juga diingatkan, kita harus lahir baru. Kita harus dipulihkan. Manusia batin kita dibaharui dari hari ke hari, supaya kita menjadi orang-orang yang memang ditetapkan oleh Tuhan, layak masuk dalam kerajaannya. Kerajaan Yesus Kristus. Ya, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, kita terus akan menghampiri terang itu. Semakin dekat dengan terang itu, kita akan semakin juga memancarkan terang. Ya, ketika kita mendekati matahari lah, bayangkan matahari itu akan berkuasa ya atas hidup kita terus. Ketika kita dekat dengan Tuhan, terang itu akan semakin kuat. Atmosfer terang itu akan semakin kuat. Semakin dekat dengan Tuhan, aura hidup kita akan diubah. Amin. Karena kita masih tinggal di dunia, kita masih terus berjuang melawan segala hawa nafsu dunia yang membawa kepada kebinasaan. Ya, mari kita berjuang bersama-sama, Bapak Saudara. Kita semua adalah orang-orang yang berjuang untuk memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Ya, supaya nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Barang siapa yang hidup di dalam Allah, di dalam Yesus, mereka wajib hidup dalam kebenaran. Siapapun itu, Bapak Ibu Saudara, wajib hidup benar. Karena pribadi Allah adalah pribadi yang benar. Dia adalah terang dunia. Dia adalah terang yang turun ke dunia. Supaya dunia tidak binasa. Bagaimana? Supaya kita yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus adalah terang dunia. Demikian juga kita. Kita juga dipakai Tuhan menjadi terang. Menjadi berkat, menjadi teladan bagi siapapun. Mari kita berjuang bersama-sama. Seperti orang Majus berjuang sampai ketemu Yesus Kristus dan mereka berbahagia. Dan mereka memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Apa yang tadinya di akal, mereka merasakan kenyataan. Mari Bapak Saudaraku, di hari-hari di bulan Natal ini kita memiliki semangat
memiliki keyakinan bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada jaminan, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup yang kekal itu. Mari kita terus berjuang sampai garis akhir, kita selesaikan hidup ini dengan finishing well, dengan akhir yang indah, yang baik. Tetap percaya, tetap semangat Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Firman-Mu yang luar biasa membuat kami semakin yakin di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Engkaulah jaminan kami. Di dalam Yesus tidak ada hukuman. Di dalam Yesus hanya ada kemerdekaan. Dan berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami yang akan datang. Supaya kami tetap setia, percaya, menjadi berkat karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia dan itu adalah janji-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah kami di Natal kali ini kami memiliki semangat yang baru sampai kami berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.